Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi subhanahu wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midad kalimati rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani la yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, atas segala puji bagi Allah, atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, atas segala kasih sayangnya yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, yang Allah limpahkan kepada kita semuanya sampai hari ini kita masih dalam naungan hidayah, naungan iman Islam, dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan para sahabatnya dan para keluarganya yang atas segala perjuangan dan pengorbanan Rasulullah dan para keluarganya dan para sahabatnya mendakwakan syariat Islam sebagai risalah kenabian terakhir Rasulullah SAW. Kita mendapatkan atas karunia Allah mendapatkan nikmat Islam atas perjuangan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita bertemu lagi saudara-saudaraku. Mungkin sebagian ada yang belum mengenal saya. Kita pada program hari ini adalah menjemput kesembuhan yang sempurna dengan Al-Quran, menjemput kesembuhan jiwa raga, terutama kepada saudara-saudaraku terutama bagi para hamba-hamba Allah yang sedang diuji sama Allah, didiagnosa positif COVID-19. Sekarang kita akan mengkaji, membedah dalam sudut pandang terapi Al-Quran Ruqyah Syariah, dalam sudut pandang syariat tentang hakikat penyakit dan hakikat menjemput kesembuhan yang hakiki. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Misbahul Khair. Atas karunia Allah, atas segala nikmat Allah, atas segala amanah Allah memanahkan qadarullah yang akhirnya terjun di dunia terapi Ruqyah Syariah. Dari sejak awal menikah saya terapkan qadarullah. Ketika menikah pertama kali mendapatkan ujian, diamanahkan seorang istri yang diuji sama Allah memiliki berbagai keluhan penyakit, keluhan fisik yang dirasakan oleh istri. Dari masa kecilnya sering pingsan, terus kalau lagi pusing pengennya dibentur-benturkan ke tembok. Mudah marah, mudah emosional, sesak juga, sering sakit di kepala, mengalami benjolan-benjolan di kepala, mengalami keluhan rontok rambutnya, mengalami batuk darah. Yang atas karunia Allah, alhamdulillah, ketika awal menikah saya ajak kami batas waktu tinggal di Surabaya, diajarkan sama
paman dan bertanya kepada salah satu asatidz di Surabaya untuk terapi istri secara mandiri, karena memang qadarullah sudah bertahun-tahun istri selama mengabdi di pondok ya, istri mengabdi di pondok selama 16 tahun diamanakan sakit. Qadarullah akhirnya sudah berobat kemana-mana. Di dalam pondoknya pun ada dokternya, didiagnosa kelenjar getah bening pada saat itu. Yang membuat akhirnya sering cuti karena harus perawatan, karena harus berobat keluar karena di pondok hanya dokter umum dan harus cuti seperti itu. Sehingga ketika menikah harus resign ya. Saya suruh resign atas izin Allah. Ketika saya di Surabaya, saya disarankan sama paman sama asatidz. Basic saya pada saat itu ya memahami tentang tibbun nabawi, manfaatnya, tentang sebagaimana Allah firmankan dalam salah satu firmannya di dalam Al-Quran, salah satu wahyunya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Penekanannya di situ. Karena keyakinan itu saya mencoba menerapkan kepada istri kurang lebih 3 bulan. Bismillah atas izin Allah. Alhamdulillah. Hari ini pun sudah nggak pernah pingsan. Sejak 3 bulan saya terapkan itu, sampai hari ini nggak pernah pingsan lagi. Dulu kalau lagi ngajar tiba-tiba pingsan, kalau lagi di pasar tiba-tiba pingsan, pada saat kecil juga lagi bermain tiba-tiba pingsan seperti itu. Saya terapkan 3 bulan dengan terapi Al-Quran dan ruqyah syariah atau ruqyah syariah nama lainnya. Yang saya jadikan penunjang terapi adalah air putih, madu, sama jus sirsak. Saya coba terapkan ke istri selama 3 bulan sampai beliau bosan-bosan. Saya paksakan. Alhamdulillah. Dan setelah saya semakin yakin dengan terapi Al-Quran, terapi tibbun nabawi, disitulah akhirnya menekuni bidang ruqyah syariah, ikut daurah ruqyah syariah, pelatihan, mendalami, mendiagnosa, bagaimana mendiagnosa dalam sudut pandang syar'i tentunya ya. Maka sampai hari ini kesimpulan saya ada pada apapun keluhan yang dialami sama hamba-hamba Allah, keluhan penyakit, itu ujian dari Allah. Poinnya di situ. Apapun keluhan sakitnya, ujian, musibah. Ya, di dalam surat Asy-Syura Allah jelaskan setiap musibah akibat kelalaian diri kita sendiri. Karena kita bukanlah Rasulullah SAW yang maksum, yang kita pun gak sadari ada hal-hal yang bisa menjadikan itu sumber datangnya
keluhan. Apapun vonisnya, HIV kah, apapun kanker kah, ataupun jantung kah, ataupun COVID, ya, SARS, ya, itu nama penyakit saja. Sebagaimana dalam Islam, apapun keluhan pada diri manusia itu hanya ada dua sebenarnya, ain dan sihir. Namun itu semuanya hanya klasifikasi nama penyakit. Yang akan kita bahas adalah menjadikan renungan bagi kita hari ini adalah kenapa Allah memberikan sakit. Padahal janji Allah itu, setiap penyakit itu ada obatnya selain kematian. Karena Allah turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat buat orang-orang beriman. Maka saya jadi teringat perkataan dari salah satu ulama, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, mengatakan dalam kitabnya, jika seseorang tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran, maka tidak akan ada yang bisa menyembuhkannya. Konteksnya sampai seperti itu. Pernyataan yang sangat kontradiksi dengan firman Allah di dalam Al-Quran, Al-Isra ayat 82. Namun setelah saya telah belajar dari para ulama, mempelajari kitab-kitab ulama, dan bertanya kepada para asatidz, terus mendalami, mendiagnosa, meriset, kesimpulannya adalah apapun semua yang Allah tetapkan semuanya ujian dan musibah. Gak usah dipikirkan semua penyakit itu. Nama penyakitnya gak usah dipikirkan. Karena kata Nabi, fitnah yang paling dahsyat itu adalah fitnah Dajjal, fitnah hawa nafsu. Maka apapun keluhan yang dialami sama bapak-bapak, ibu-ibu hari ini, sekalipun hari ini didiagnosa COVID-19, pertama, kalau ingin sembuh, ikhlas dulu, ridho sama Allah. Konteks kesembuhan yang hakiki sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, itu bukan kesembuhan fisik, bukan kesembuhan jiwa raga kita. Mudah bagi Allah memberikan kesembuhan yang sempurna fisik kita, tapi ketika buat orang-orang yang beriman, buat orang hamba-hamba Allah yang beriman, ketika Allah cinta sama hamba-hambanya, Allah tidak hanya ingin menyembuhkan fisiknya, tapi Allah ingin menyembuhkan ruhaninya, ruhiyahnya, ya, kolbunya itu. Karena kata itu sebuah riwayat kan, Rasulullah bersabda, setiap penyakit itu di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, ketika itu rusak, maka seluruh badan akan rusak. Dalam sudut pandang ruqyah syariah pun, sebagian orang hanya memahami ruqyah itu hal-hal yang gaib, atau kesurupan, atau gangguan jin. Padahal bukan itu. Itu juga penyakit. Orang mengalami gangguan jin, gangguan sihir, itu nama penyakit. Sebagai gangguan jin itu nama penyakit. Sebagaimana keluhan jantung itu nama penyakit. Maka yang jadi pertanyaan pada kita adalah, kenapa memberikan sakit? Itu yang harus jadikan renungan buat diri kita. Maka kalau kita ambil, ya, arti kata ruqyah itu apa? Ar-ruqyah, doa perlindungan. Kita meminta perlindungan kepada
zat yang maha melindungi kita. Kita meminta perlindungan kepada zat yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha kuasa, dari segala fitnah, dari segala gangguan, tipu daya syaitan dari kalangan manusia dan bangsa jin, dan gangguan-gangguan virus-virus, bakteri, dan penyakit. Itu yang harus kita fahamkan pada diri kita malam hari ini. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihah. Allah pertemukan kita pada majelis hari ini semua atas karunia dari Allah gitu. Saya hari ini tergabung di Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, sebuah lembaga asosiasi yang menaungi semua komunitas Ruqyah Syariah di Indonesia, yang insya Allah resmi di Kemenkumham, dan kita sedang berusaha mengajukan kepada Kementerian Kesehatan untuk bisa dilegalkan untuk mendirikan klinik Ruqyah Syariah. Maka kembali lagi tentang hakikat tentang pelindungan tadi, maka konteks keluhan apapun yang dialami sama Bapak Ibu, sesak yang dirasakan kah, atau pusing, atau apapun keluhan fisiknya, fokusnya merefleksi memori kehidupannya di masa lalu. Karena sebagaimana hukum fisika, ya kan, hukum sebab akibat, tidak mungkin sesuatu itu datang dengan secara tiba-tiba, pasti ada sebabnya. Ketika kita hari ini mengalami sakit seperti ini, ya kan, itu ada sebabnya. Maka kalau kita ambil ibrah beberapa nabi yang diuji sama Allah sakitnya Nabi Ayub 17 tahun sakit, tidak ada yang bisa mengobati. Ratusan tabib diundang sama Nabi Ayub, karena Nabi Ayub seorang raja, istrinya meninggalkannya, anaknya meninggalkannya, seperti itu. Hanya tinggal satu istri saja. Riwayatnya seperti itu. Uji Nabi Ayub yang sebelumnya diberikan kesehatan, kesempurnaan fisik, diberikan kelimpahan harta, istri, anak, seperti itu, yang menyenangkan. Uji Nabi Ayub, apakah Nabi Ayub masih termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Ketika istrinya bilang pada Nabi Ayub untuk dikembalikan sakitnya saja, yang lainnya nggak apa-apa, nggak kembali, maka kita ingat di dalam surat Al-Anbiya ayat 83-84, kata Nabi Ayub, jawabannya adalah ini, sesungguhnya ya Allah, hamba engkau uji sakit, dan Engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Maksud dari ayat itu tersebut seperti itu. Maka dari ucapannya Nabi Ayub ini, Allah menyatakan bahwa Nabi Ayub ini termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Terkadang Allah memberikan ujian itu karena ingin menguji kita sudah sabar, sudah ikhlas apa belum, sudah bersyukur apa belum. Terkadang juga memberikan ujian untuk membersihkan dosa-dosa kita, kelalaian-kelalaian kita,
agar Allah ingin mengangkat derajat keimanan kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa di hadapan Allah. Poinnya di situ, bapak-bapak, ibu-ibu. Maka sebelum nanti habis ini kita proses bimbingan terapi, riset yang saya pelajari atas karunia dari Allah, bimbingan dari Allah dan para ulama, ketika Allah memberikan ujian sakit, sumbernya ada dua sumber. Yang pertama dosa, yang kedua adalah penyakit hati. Dosa ini kalau kita ambil refleksi ada dua. Adanya hasad di dalam hati kita, sebagaimana iblis ada hasad kepada Nabi Adam, tidak suka kepada Nabi Adam, timbullah di dalam hatinya merasa lebih baik dari orang lain, dari Nabi Adam, merasa lebih senior, diciptakan terlebih dahulu, merasa lebih paling baik karena diciptakan dari api. Nabi Adam diciptakan dari tanah, disuruh sama Allah tidak mau tunduk, tidak mau sujud. Nah, iblis ini taat sama Allah, itu takut sama Allah, mengakui Rob Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu penguasa semesta alam. Tapi karena adanya hasad di dalam hatinya, Allah memberikan teguran. Allah laknat iblis sampai yaumil hisab, sampai hari kiamat. Yang selanjutnya adalah sikap Nabi Adam, bahwa menyuruh jangan dimakan. Maka sebagai konteks sebagai umat Islam, Allah memerintahkan ini boleh, melarang ini tidak boleh. Kita harus ikhlas, ridho menjalankan perintah, ikhlas ridho menjauhi segala larangan dari Allah. Maka ketika poin ini dilanggar, Allah akan memberikan teguran, sebagaimana Allah memberikan teguran kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun ketika itu poin yang kedua. Yang selanjutnya adalah kisahnya anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil, sama hasad, iri dengki, sehingga saling menzalimi, saling membunuh. Dua hal ini tadi, katanya hasad, akhirnya timbul merasa lebih baik dari orang lain. Hasad, iri dengki, timbul merasa lebih baik dari orang lain. Yang kedua adalah dosa melanggar perintah Allah, tidak taat, tidak ikhlas, tidak ridho atas segala perintah Allah, atas segala larangan Allah. Pintu masuknya dosa. Yang selanjutnya pintu masuknya adalah penyakit hati.
Salah satu pintunya penyakit hati yang pertama adalah marah, memendam amarah. Karena setan memiliki peranan penting untuk menguasai jiwa kita dan bisa menimbulkan penyakit fisik maupun penyakit psikis di dalam jiwa raga kita, aliran darah kita, saraf-saraf kita, organ-organ tubuh kita. Karena di dalam sebuah hadis, karena pengaruh marah itu menurut penelitian mengganggu kesehatan jasmani, mengganggu kesehatan jiwa raga. Karena ketika orang marah itu darah itu naik, nggak lancar peredaran darah itu, sehingga menyumbat peredaran darah. Dalam penelitian modern pun seperti itu, dalam psikologi modern. Tapi Al-Quran sudah membahas itu, karena marah itu pintu masuk setan. Sebagaimana kisahnya siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Allah memberikan teguran kepada Nabi Yakub karena hatinya, kolbunya yang dipenuhi rasa amarah dan rasa kesedihan kehilangan Nabi Yusuf. Rasa amarah kepada anak-anaknya, kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya memberikan teguran kepada Nabi Yakub. Kedua bola matanya tidak bisa melihat, karena marah itu kan membuat pandangan mata itu jadi panas, memerah, sehingga terus ditambah kesedihan berlebihan seperti itu. Sikap yang Allah nggak ridho. Kata Nabi kan, kata Rasulullah SAW, kita jangan marah berlebihan, kita jangan sedih berlebihan, jangan kecewa berlebihan. Karena ketika marah, kenapa kok kita marah? Karena kecewa terhadap apa? Terhadap takdir dan ketetapan Allah. Tidak bisa ikhlas, tidak bisa ridho atas segala takdir dan ketetapan Allah. Padahal yang diuji sakit siapa? Nabi Yusuf, yang diuji sama kakak-kakaknya. Kalaupun melaporkan ke polisi kalau zaman sekarang, yang melakukan kriminalisasi kepada Nabi Yusuf, kakak-kakaknya sendiri. Ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa, dimasukkan ke sumur. Orang yang menemukan ke sumur malah menjualnya, dimasukkan penjara, difitnah berzina, seperti itu. Tapi apa sikap Nabi Yusuf? 180 derajat berbeda dengan ayahnya Nabi Yakub. Nabi Yusuf bisa marah tapi nggak dipendam. Nabi Yusuf bisa marah tapi nggak dilampiaskan amarahnya. Itu jadi bobot kita sama-sama belajar hari ini. Jadi Nabi Yusuf bisa seperti itu, kita umatnya Rasulullah SAW pasti harusnya menjadi pribadi seorang hamba yang
menteladani Rasulullah SAW. Nabi kita Rasulullah tidak pernah kecewa, tidak pernah marah, tidak pernah benci, tidak pernah sakit hati, tidak pernah dendam kepada siapapun yang menzaliminya, karena memang hatinya juga atas karunia Allah dibersihkan dari usia 10 tahun. Dan hari ini Allah rindu sama kita. Allah pertemukan kita pada majelis hari ini. Allah rindu pada bapak-bapak dan ibu-ibu, mbak-mbak dan mas-mas. Dari jadikan pribadi yang lebih baik lagi di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Marah itu sumbernya karena kecewa, karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, ini kita marah dengan siapapun, baik itu orang tua kita, baik itu saudara kita, saudara kandung kita, baik itu kepada pasangan kita bagi yang sudah menikah, baik itu kepada teman, guru, baik itu kepada anak, kepada siapapun. Akumulasi saja sebenarnya. Ya mungkin pada hari ini pribadinya marah, dulu nggak marah, itu karena dipendam. Yang hari ini mudah sedih atau mudah tersinggung, dulunya seperti ini. Akumulasi dari masa kecil, masa kanak-kanak, terutama masa setelah akhir balik. Karena dosa itu dicatat sama Allah dari akhir balik. Maka poinnya adalah kalau kita ingin sembuh, pertama ada ikhlaskan, ridhokan dulu kepada Allah. Apapun keluhan yang dialami sama bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, apapun itu keluhan yang dirasakan hari ini, divonis COVID, tetap bersyukur, ikhlas, ridho kepada Allah. Karena yang memberikan sakit hanya Allah, yang bisa memberikan kesembuhan hanya Allah. Obat itu hanya perantara. Adapun sembuh tanpa obat pun bisa, dengan cara istighfar, dengan cara banyak bersedekah, dengan cara bersyukur. Itu yang hari ini ingin fahamkan kepada kita semuanya. Maka hari ini kita sama-sama untuk bareng-bareng menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Marah itu sumbernya kecewa, sedih itu sumbernya kecewa, kesel itu sumbernya kecewa. Ada sesuatu yang kita tidak sesuai dengan ekspektasi dalam kehidupan kita. Disadari atau tidak disadari itu sumbernya, dan jadi penyakit yang menumpuk di dalam jiwa raga kita. Sehingga apa? Kalau kita ada masalah, ada beban pikiran, kan kita mungkin ada yang banyak makan, ada yang makan sembarangan, ada yang sehingga lupa makan tanpa minum, tanpa doa, makan dan minum. Makan minum dengan tanpa doa itu juga menjadi penyakit, karena setan itu ikut makan saat kita lupa makan dan minum dengan bismillah, lupa membaca bismillah. Makan terlalu banyak karena lagi memendam banyak pikiran, akhirnya makan banyak seperti itu, atau makan tidak higienis. Kalau kita kaji lebih dalam lagi dari akhir balik, dosa itu banyak sekali, tapi sumbernya itu tadi, sikap hati kita yang belum ikhlas, ridho terhadap takdir dan ketetapan Allah. Yang selanjutnya itu akumulasi dalam kehidupan kita.
karena siapapun orang nggak ada manusia yang tidak punya problem, tidak ada manusia yang tidak punya permasalahan. Setiap manusia punya permasalahan. Orang sakit punya masalah, orang sehat punya masalah. Orang sakit belum tentu nanti ketika sehat permasalahan selesai. Ya toh? Orang miskin punya masalah, orang kaya punya masalah. Orang miskin belum tentu nanti ketika kaya permasalahan selesai. Orang sebelum menikah punya masalah, sesudah menikah pun punya masalah. Belum menikah belum tentu nanti ketika menikah permasalahan selesai. Orang belum bekerja punya masalah, sudah bekerja punya masalah. Belum tentu nanti ketika orang sudah bekerja permasalahan selesai. Rakyat biasa punya masalah, pejabat pun punya masalah. Kalau sering kita dengar di kota-kota besar itu kan gubuk derita, ya kan? Sebenarnya bukan orang tinggal di gubuk itu menderita, tapi orang tinggal di apartemen mewah, gedung-gedung mewah, rumah-rumah mewah, fasilitasi semuanya dengan kemewahan. Kalau hatinya nggak tenang, menderita hidupnya. Ya, pasti menderita. Pejabat-pejabat kita itu kalau hatinya tenang, mereka nggak akan menzalimi rakyatnya. Mereka tidak akan membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya. Tapi karena hatinya nggak tenang, karena nggak taat kepada Allah, nggak tenang, akhirnya menderita hidupnya. Lagu semena-mena. Karena akumulasi dosa dan akumulasi penyakit hati yang menumpuk di dalam dadanya, di dalam jiwa raganya. Jiwa raga ini milik Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki milik Allah. Ketika Allah memberikan sakit, berarti ada yang salah dalam kehidupan kita. Yang menggerakkan aliran darah kita, yang melancarkan aliran darah kita, yang menggerakkan saraf-saraf kita, yang melancarkan saraf-saraf kita, yang menggerakkan organ tubuh kita, itu Allah. Kalau hari ini awal kita diuji sakit seperti ini, ikhlaskan dulu kepada Allah. Apapun itu tetap bersyukur. Maka kuncinya kalau kita ingin sembuh, ingin taat kembali kepada Allah, ingin diberikan kesembuhan yang sempurna, kuncinya ikhlas dulu kepada Allah. Yang kedua adalah ikhlas ridho atas segala sikap-sikap orang-orang yang pernah mengecewakan hati kita. Ikhlas ridho, bertobat kepada Allah atas segala dosa-dosa kita, dari segala sikap hati kita yang dari akil balik sampai hari ini, yang tanpa kita sadari itu menjadi sebab segala musibah akibat kelalaian dari kita sendiri. Berapa tahun dahulu terakil balik sampai meninggalkan salat fardu, berapa tahun dahulu terakil balik sampai meninggalkan puasa Ramadan, berapa tahun dahulu dari akil balik sampai ini meninggalkan berzikir pada Allah, waktunya sedikit sekali digunakan berzikir pada Allah. Berapa tahun dahulu terakil balik sampai ini digunakan membaca, waktunya sedikit sekali digunakan untuk membaca Al-Quran. Berapa tahun dahulu terakil balik sampai hari ini ada sikap-sikap kita durhaka kepada orang tua kita, menyakiti hati orang tua kita dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan pandangan sikap kita yang kita sadari atau tidak disadari membuat Allah nggak ridho. Kita ngerundel, memendam rasa jengkel, kecewa kepada orang tua atas segala sikap-sikapnya. Itu sikap yang membuat Allah nggak ridho, dan itu dosa. Berapa tahun dahulu terakhir balik sampai ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada organ-organ tubuh kita yang tidak sesuai kita gunakan sebagaimana mestinya. Allah ciptakan kepala, otak untuk berpikir, untuk berprasangka baik kepada Allah,
untuk berprasangka baik kepada saudara orang tua kita, pada saudara-saudara kita, tapi kita terus berprasangka negatif kepada Allah atas segala ujian yang Allah tetapkan bagi kita. Kenapa Allah nggak adil, kenapa nggak cinta, nggak sayang? Berapa tahun kita sering bersikap seperti itu. Kita banyak mengeluh, banyak putus asa dari rahmat Allah. Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, memberikan karunia-Nya kepada kita sampai hari ini. Pandangan mata kita, berapa tahun dahulu dari terakhir baik-baik, kedua belah mata kita ini sering memandang remeh orang lain, memandang sinis orang tua, memandang remeh orang tua, memandang remeh saudara, memandang sinis saudara, melototi orang lain dengan pandangan mata kita. Kedua belah mata kita jarang digunakan untuk membaca Al-Quran. Kedua belah mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang Allah tidak ridhoi, aurat-aurat lawan jenis yang Allah tidak ridhoi dengan sengaja. Dan itu akumulasi dosa. Kedua telinga kita berapa tahun dahulu terakhir balik sampai hari ini ketika ada surah azan pura-pura tidak mendengar hayya 'alas shalah. Ketika ada surah orang-orang membaca Al-Quran, hati kita nggak senang, ke telinga kita nggak senang, karena berisik. Itu dosa. Allah menciptakan kedua belah mata tujuannya digunakan untuk membaca Al-Quran. Allah menciptakan kedua telinga tujuannya untuk mendengarkan surah azan. Berapa tahun dahulu terakhir balik sampai hari ini, dua telinga kita digunakan untuk berkumpul membicarakan aib-aib, gosip-gosip, fitnah-fitnah, gibah-gibah orang lain, dan itu sebuah kelalaian, sebuah dosa. Berapa tahun dahulu dari akhirnya balik sampai hari ini, dua telinga kita mendengarkan musik-musik yang Allah haramkan. Lisan kita, tutur kata kita. Berapa tahun dahulu terakhir balik sampai hari ini, jarang berzikir, jarang membaca Al-Quran, jarang digunakan untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mungkin tidak mau bersolawat, tidak mau menyebut nama Allah, tidak mau membaca Al-Quran. Padahal menciptakan lisan bibir tujuannya digunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Berapa tahun dahulu terakhir balik sampai hari ini, lisan kita menyakiti hati orang tua kita dengan lisan kita bernada tinggi, berkata kasar, mencela, menyakiti hati orang lain dengan lisan kita, dengan tutur kata kita, dengan perkataan kita, kata kasar, mencela, mencaci maki dengan lisan kita, dengan tutur kata kita. Makan dan minum dengan sesuatu hal yang dari yang haram, subhat dan haram, itu pintu masuk semuanya, pintu masuk penyakit, baik penyakit ruhani maupun penyakit jasmani. Tangan dan kaki kita pernah melangkah kemana saja, pernahkah kita melangkah ke tempat-tempat kesyirikan, pernahkah kita bersekutu dengan dukun-dukun, mendatangi dukun-dukun. Tangan dan kaki kita pernahkah memutuskan silaturahim, tangan dan kaki kita pernahkah melangkah ke tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat kelalaian. Tangan dan kaki kita pernahkah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Tangan dan kaki kita pernahkah kita mengambil yang bukan hak kita. Tangan dan kaki kita pernahkah menzalimi orang lain. Tangan dan kaki kita pernahkah memutuskan silaturahim. Padahal Allah menciptakan tangan dan kaki tujuannya, salah satu tujuannya, hikmahnya untuk beribadah kepada Allah, untuk menuntut ilmu, menyambung silaturahim, terutama dengan ayah, orang tua kita, terutama dengan saudara kandung kita, terutama dengan saudara sepupu kita, kepada hamba-hamba Allah. Berapa tahun kita banyak memutuskan silaturahim, tidak mau menyapa, tidak mau ngurusin seperti itu, tidak peduli. Itu termasuk memutuskan silaturahim. Hati kita banyak digunakan untuk memendam rasa dendam, rasa sakit hati, rasa jengkel, rasa amarah, rasa kesel, rasa
benci, dalam menciptakan hati tujuannya untuk digunakan untuk mengingat kebesaran dan karunia dari Allah. Berapa tahun dahulu dari akil balik sampai hari ini ada kita makan hak-hak, menzolimi orang lain dengan kita tidak amanah terhadap karunia Allah, terhadap amanah kita, dari dosa-dosa zina mata, zina telinga, zina hati, zina pikiran, dari dosa-dosa riba yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Itu yang jadi refleksi masa buat kita hari ini. Maka ketika ada keluhan fisik yang kita rasakan, yaitu sudah konsekuensi, karena kita tidak menggunakan organ tubuh kita ini, amanah yang diberikan nama Allah tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Padahal memberikan kesempurnaan fisik kepada kita, syukur, karena di luar sana banyak saudara kita yang fisiknya tidak sempurna. Ada yang kedua matanya tidak sempurna, tidak bisa melihat. Ada yang kedua telinganya tidak sempurna. Ada yang hidungnya susah bernafas, yang harus menggunakan tabung oksigen dalam bernafasnya. Yang kita hari ini tadi pagi ketika bangun, pernahkah kita berpikir untuk menyiapkan oksigen untuk kebutuhan nafas kita 24 jam? Orang sekaya apapun, miliarder sekaya apapun, tidak pernah memikirkan hal ini. Coba kalau untuk suruh Allah menyiapkan oksigen untuk kebutuhan nafas dalam 24 jam, berapa tabung oksigen yang harus disiapkan untuk kebutuhan nafasnya? Tapi Allah siapkan gratis, terutama untuk orang-orang beriman. Allah sikap bisa bentuk kita gratis buat kita. Allah hanya suruh kita bangun pagi, kita ucapkan kalimat syukur pada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allah hanya suruh ucapkan itu kepada kita. Ucapkan la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita bangun pagi, terutama kita bangun di sepertiga malam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu yang Allah ingin fahamkan kepada kita orang-orang baik. Bersyukur hari ini Bapak Ibu, Mas Mbak menjadi bagian yang Allah rindukan. Allah pertemukan kita pada majelis hari ini. Karena begitu banyak saudara-saudara kita masih Allah biarkan dalam kemaksiatannya, dalam kelalaiannya, dalam kesesatannya. Allah rindu sama Bapak Ibu sekalian untuk jadikan pribadi muslim yang lebih bertakwa. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Bukan di hadapan orang tua, bukan di hadapan pasangan, bukan untuk orang tua, bukan untuk pasangan, bukan untuk saudara, tapi untuk Allah. Karena yang bisa memberikan kebahagiaan yang hakiki kepada kita hanya siapa? Hanya Allah. Makhluk siapapun itu, baik orang tua kita, baik itu saudara kita, pasangan kita, anak kita, guru kita, teman kita, tetangga kita, itu makhluk yang tanpa kita sadari mungkin kita pernah memendam kecewa. Kita kecewa atas segala sikap-sikap makhluk tersebut. Sebagaimana kita pun ada sikap kita yang membuat mereka kecewa. Itulah kehidupan manusia. Tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita, hanya Allah. Pun sama dalam kehidupan dunia, tidak ada yang abadi pada kehidupan dunia ini. Pasti kita akan kecewa. Maka
Maka di dalam surat At-Taubah itu Allah jelaskan dalam surat 24, ketika kita mencintai ya, pasangan kita, anak-anak kita, harta benda kita yang kita mencintainya melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memberikan teguran dan Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Pokoknya di situ ikhlas ridho menjalankan perintah Allah, ikhlas ridho menjauhi larangan dari Allah, ikhlas ridho menerima ketetapan dan takdir yang Allah tetapkan buat kita. Kita menjadi orang miskin, menjadi orang kaya nantinya diamanakan. Kita hari ini sakit, kita nanti hari kedepan sehat. Kita hari ini belum menikah, nanti kita menikah. Kita hari ini belum punya anak, ketika nanti kita punya anak. Kita hari ini seperti ini, besok seperti ini. Kita ikhlas ridho bahwa kehidupan itu ujian dan cobaan dari Allah. Nikmat, kedukaan, itu semua ujian dari Allah. Kita ikhlas ridho. Nah, betapa banyak di luar sana orang yang sekalipun sholatnya banyak, hafalannya banyak, rajin sholat, tapi perangannya masih mudah marah, temperamen. Ada yang sudah berhaji, umroh, tapi ketika Allah berikan ujian, hatinya nggak terima, hatinya kecewa. Tanda hati kecewa adalah lisannya pernah sering menyakiti hati orang lain. Tanda hati yang tidak ikhlas itu adalah hatinya banyak mendem rasa dendam, rasa sakit hati, rasa amarah, rasa kecewa, rasa benci. Maka hari ini Allah rindu kita sama-sama jadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Kita sama-sama belajar untuk menjadi umatnya Rasulullah yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah ciptakan kita untuk beribadah. Kita sebagai seorang anak kita beribadah, kita sebagai seorang hamba Allah kita beribadah, kita sebagai seorang suami atau seorang istri kita beribadah, kita sebagai seorang kakak atau seorang adik kita beribadah, kita sebagai seorang teman kita beribadah, kita sebagai seorang guru kita beribadah, kita sebagai seorang murid kita beribadah. Menjalankan peran kita, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita dengan ikhlas, dengan ridho. Kita tidak mengharapkan timbal balik, tidak mengharapkan balasan dari orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita masih dominan menyandarkan kebahagiaan, mengharapkan balasan, kita akan mudah kecewa, kita akan mudah jengkel, kesel. Kalau orang stres kan banyak pikiran, pasti akan lalai dalam sholat, makan dan minum lupa baca basmalah, masuk toilet, stres, minum-minum yang tidak baik, menunda sholat atau bahkan melalaikan sholat sampai mungkin depresi atau mendatangi tempat-tempat kesyirikan, mendatangi tempat-tempat kemaksiatan. Nauzubillah. Sebagaimana janjinya iblis kepada Allah, iblis tidak akan bisa menjurumuskan anak keturunan Adam yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Yuk kita sama-sama kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Mas-mas Mbak bisa memahami kajian pada kali ini. Syukur Allah pertemukan kita, termasuk orang-orang yang Allah rindukan. Ya, meskipun di sana banyak saudara-saudara kita yang mungkin juga Allah rindukan dengan cara yang lain. Seperti itu. Ya, sekarang sudah memahami. Sekarang mengambil air wudhu terlebih dahulu. Saya tunggu 5 menit.
Baik, karena fokus kita adalah bimbingan terapi, maka hari ini kita fokus memang fokusnya untuk terapi, bukan untuk belajar ilmu. Nah, kita bisa belajar ilmu pada asatid, ulama yang lebih fakih. Saya bukan ustadz ataupun orang yang fakih. Sedikit berbagi, sedikit sama-sama untuk memberikan amanah ilmu yang Allah titipkan melalui saya. Ya, sekarang kita sama-sama tundukkan hati kita, sama-sama konsentrasi pada hati kita sendiri, tundukkan hati kita, kepala kita. Kita ucapkan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, terus ucapkan berulang-ulang dengan penuh rasa syukur pada Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, atas segala kasih sayangnya yang Allah karuniakan kepada diri kita, yang Allah karuniakan kepada jiwa kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terus ucapkan dengan penuh rasa syukur kepada Zat yang Maha Agung, kepada Zat yang Maha Perkasa, kepada Zat yang Maha Sempurna, kepada Zat yang Maha Raja, kepada Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Alhamdulillah, ucapkan dengan penuh rasa syukur kepada Zat yang Maha memberikan kesembuhan jiwa raga kita, kepada Zat yang memberikan kasih sayangnya kepada kita, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillah, terus atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita ingat-ingat semuanya. Begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah karuniakan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kasih sayang dari Allah, nikmat bisa beribadah kepada Allah sampai hari ini. Alhamdulillah, terus nikmat masih mau mendengarkan seruan Allah, nikmat masih mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terus ucapkan dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah karuniakan kedua orang tua yang begitu mencintai dan menyayangi kita dengan segala kekurangan orang tua kita. Allah karuniakan bagi yang bertemu dengan orang tuanya, ada yang tidak bertemu dengan orang tua. Alhamdulillah, tetap Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah karuniakan pasangan sebagai pelipur pasangan untuk kita tempat untuk beribadah kepada Allah. Karena di luar sana banyak saudara-saudara kita yang belum memiliki pasangan. Bagi yang sudah hari ini sudah memiliki pasangan, ucapkan Alhamdulillah. Ada yang saudara-saudara kita di luar sana rumah tangganya cara berai, Alhamdulillah memberikan begitu baik, masih Allah jaga rumah tangga kita sampai hari ini. Alhamdulillah, dengan segala kekurangan pasangan kita. Alhamdulillah, mau karuniakan kepada kita anak sebagai pelipur hati. Alhamdulillah, karena begitu banyak saudara-saudara kita yang di luar sana, ada yang sudah menikah belasan tahun, puluhan tahun, ada yang belum memiliki anak. Alhamdulillah memberikan nikmat itu pada kita, amanah itu yang Allah jaga. Karena kata Nabi, Allah bangga terhadap umatnya yang banyak keturunan yang solih dan solihah dan yang bertakwa kepada Allah. Bukan hanya banyak anak, tapi anak yang solih dan solihah. Dan kelak kita juga akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amanah-amanah tersebut. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah karuniakan kepada kita tempat tinggal yang layak, yang aman, yang nyaman untuk beribadah kepada Allah. Saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Syam, di Uyghur, di Yaman, di Rohingya yang tertimpa musibah-musibah bencana, ada yang kehilangan rumahnya, kita bisa berkumpul dengan keluarganya. Muslimah di luar sana ada yang belum tidak memiliki tempat tinggal. Alhamdulillah, masih memberikan kita tempat tinggal yang nyaman, yang aman.
beribadah kepada Allah, untuk bercengkerama dengan keluarga kita di rumah kita, untuk menuntut ilmu. Aku karenakan kepada kita bagi yang mau fahamkan ilmu agama, ilmu dunia, alhamdulillah, karena di luar sana banyak saudara kita yang belum mendapatkan nikmat tersebut. Aku karenakan kepada kita kesempurnaan fisik, karena di luar sana banyak saudara kita yang belum mendapatkan kesempurnaan fisik, ada yang cacat fisiknya. Aku karenakan kepada kita nikmat hidayah iman Islam, karena di luar sana banyak saudara kita yang belum mendapatkan nikmat hidayah iman Islam, masih Allah biarkan dalam kesesatan dan kemaksiatannya. Alhamdulillah, terus ucapkan rasa syukur pada Allah yang hari ini muslimah yang sudah menutup aurat. Alhamdulillah, mau menutup auratnya, karena di luar sana banyak saudara kita muslimah masih Allah biarkan untuk auratnya terbuka, dilihat oleh lawan jenisnya. Alhamdulillah, hindarkan yang hal-hal yang negatif dari diri kita. Allah karenakan kepada kita kedua bola mata masih sempurna, masih bisa melihat, membaca Al-Quran, melihat keindahan ciptaan Allah. Alhamdulillah, karena di luar sana banyak saudara kita yang kedua matanya tidak sempurna. Ada yang kedua bola matanya sempurna tapi tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau digunakan untuk melototi orang lain, memandang sini seorang lain dengan kedua bola matanya. Ada yang kedua bola matanya sempurna tapi senantiasa digunakan untuk melihat aurat-aurat lawan jenis yang Allah haramkan. Ada yang alhamdulillah Allah hindarkan hal yang negatif dari diri kita. Alhamdulillah, terus siapkan dengan penuh rasa syukur pada Allah. Allah karenakan kepada kita kedua telinga masih bisa mendengar, masih mau mendengarkan suruhan azan, masih mau mendengarkan orang-orang membaca Al-Quran. Alhamdulillah, karena di luar sana banyak saudara-saudara kita yang kedua telinganya tidak bisa mendengar dari masa kecil. Ada yang kedua telinganya bisa mendengar tapi tidak mau mendengarkan suruhan azan, tidak mau mendengarkan orang-orang membaca Al-Quran. Marah ketika ada suruhan azan, marah ketika ada orang membaca Al-Quran. Ada yang kedua telinganya bisa mendengar tapi digunakan untuk mendengarkan musik-musik yang Allah haramkan. Ada yang kedua telinganya bisa mendengar tapi digunakan untuk berkumpul dengan orang-orang membicarakan aib-aib, gosip-gosip, fitnah, gibah-gibah orang lain. Alhamdulillah, Allah hindarkan hal yang negatif dari diri kita. Alhamdulillah, terus Allah karuniakan kepada kita tangan dan kaki masih sempurna, karena di luar sana banyak saudara kita yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki. Ada yang cacat dari lahir, ada yang cacat terkena musibah. Alhamdulillah, ada yang saudara-saudara kita yang diberikan kesempurnaan fisik tapi tidak mau beribadah kepada Allah, digunakan untuk memutuskan silaturahim, mendatangi tempat-tempat kesyirikan, kemaksiatan, kelalaian. Alhamdulillah, hindarkan hal yang negatif dari diri kita. Alhamdulillah, terus ucapkan dengan penuh rasa syukur pada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada diri kita sampai hari ini. Alhamdulillah, Allah karuniakan hati, pikiran masih mau mengingat kebesaran Allah, masih mengingat karunia Allah, masih ingin membahagiakan orang tua kita, masih ingin membahagiakan pasangan kita, masih ingin membahagiakan anak-anak kita, masih ingin berjalan untuk mendakwakan Islam. Alhamdulillah, karena di luar sana banyak saudara kita yang belum diberikan karunia nikmat tersebut. Alhamdulillah, terus tetap pejamkan mata, tetap konsentrasi, tetap rileks pada hatinya sendiri. Ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Konsentrasi pada hatinya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 Sambil fahami setiap makna dari kalimat tersebut. Segala sesuatu adalah milik Allah dan semuanya suruh kembali kepada Allah. Sambil ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ingat-ingat suka duka perjalanan hidup kita dari masa kecil sampai hari ini, seolah-olah peristiwa itu terjadi hari ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hal-hal yang mungkin kita merasa kehilangan momen-momen kebahagiaan di masa lalu, merasa kehilangan orang-orang yang kita cintai, benda-benda yang kita cintai di masa lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kita ucapkan dalam hati kita kalimat la, ya Allah hari ini hamba ikhlas, kami ikhlas ya Allah, kami ridho kepadamu ya Rabb. Atas segala nikmat, ujian dan nikmat cobaan yang kau karuniakan kepada hambamu ini, hamba ikhlas, kami ridho kepadamu ya Rabbana ya Karim ya Arhamar Rahimin ya Dal Jalali wal Ikram. Kami ikhlas, kami ridho kepadamu ya Allah, kami ikhlas, kami ridho kepadamu ya Rabbana. Kami ikhlas, kami ridho ya Rabbana kepadamu. Sambil ingat-ingat semua sikap-sikap orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita, baik itu orang tua kita, baik itu saudara kandung kita, saudara sepupu kita, teman kita, guru kita, tetangga kita, pasangan kita, mertua kita, anak-anak kita, si fulan A, si fulan B, si fulan C, si fulan C, si fulan A, si fulan B, si fulan C. Ya udah lu si fulan pernah memperkenalkan orang-orang yang mungkin pernah membuat hati kita kecewa, pernah membuat hati kita jengkel, kesel, marah, sakit hati, benci, yang mungkin pernah mengusirkan kita, meremehkan kita, menzalimi kita, memfitnah kita, mengkhianati kita, menzalimi kita, membohongi kita. Ikhlaskan, ridhokan. Ya udah dulu orang tua hamba seperti ini, pernah seperti ini dahulu hamba pernah merasa kecewa, jengkel kepada orang tua hamba, hari ini hamba ikhlas ya Allah, hamba hari ini ridho kepada lillahi ta'ala. Dahulu suami hamba seperti ini, istri hamba seperti ini, ya Allah, hamba ikhlas hari ini, hamba ridho kepadamu, hamba maafkan suami hamba maafkan istri hamba karena lillahi ta'ala. Dahulu kakak-kakak hamba, adik-adik hamba seperti ini memperlakukan hamba, ya Allah sikapnya, hari ini hamba ikhlas, hari ini hamba ridho atas segala sikap-sikap kakak kandung hamba, adik kandung hamba ikhlas, hamba ridho kepadamu ya Allah. Dahulu si fulan A mungkin ada yang mungkin pernah mengalami pelecehan seksual. Dahulu si fulan A, si fulan B, si fulan C memperlakukan seperti ini, paman-pamannya, pade-padenya, anak-anaknya, mertuanya, orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita, ya Allah, hamba maafkan semuanya, hamba ikhlas, hamba ridho atas segala sikap-sikap orang-orang yang hadir dalam kehidupan hamba, ya Allah, hamba maafkan, kami ikhlas, kami ridho kepadamu ya Rabb, atas segala sikap-sikap orang-orang yang hadir dalam kehidupan kami ikhlas, kami ridho atas segala sikap-sikap adik-adik, paman-paman kami, teman-teman kami, guru-guru kami, tetangga kami, mertua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami ikhlas, kami ridho atas segala sikap-sikap mereka, ya kami ikhlas, kami ridho, kami maafkan semuanya karena lillahi ta'ala, kami maafkan semua orang-orang yang hadir dalam kehidupan kami, ya kami ikhlas, kami ridho kepadamu ya Rabbana ya Arhamar Rahimin ya Dal Jalali wal Ikram. Tetap pejamkan mata, tetap konsentrasi pada hatinya sendiri. Sekarang kita sama-sama beristighfar, istighfari dengan sepenuh hati, mumpung Allah memberikan kesempatan untuk beristighfar, muhasabah diri, menghisap dirinya sendiri sebelum Allah menghisap dia, menghisap kelak. Kita hisap diri kita sendiri, hanya diri kita dan Allah yang tahu. Sambil ingat-ingat semua, kau bisa tangisi, kau bisa sesali semuanya. Berapa tahun dahulu terakhir balik sampai ini kita meninggalkan sholat fardu, melalaikan sholat fardu. Berapa tahun dahulu terakhir balik sampai hari ini kita meninggalkan puasa Ramadan, melalaikan puasa Ramadan. Berapa tahun dahulu terakhir balik sampai ini kita ada dosa zina mata, zina tangan, zina kaki, zina hati. Berapa tahun dahulu terakhir balik sampai ini kita durhaka kepada orang tua kita dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan tutur kata kita, pikiran kita, sikap kita. Berapa tahun dahulu terakhir balik sampai ini kita tutup belum mata kita, pernah melihat hal-hal yang haramkan, mohon ampun kepada Allah. Berapa tahun sering kita cara membaca Al-Quran, sedikit sekali kita akan membaca Al-Quran, tutup belum mata kita memandang sini orang lain, melototi orang lain, mendengar orang lain, mohon ampun kepada Allah. Berapa tahun dahulu terakhir balik sampai hari ini kita mendengarkan kita, kedua belah mata kita mendengarkan hal-hal yang Allah tidak ridhoi, berkumpul dengan orang-orang membicarakan aib-aib, gosip-gosip, fitnah-fitnah, gibah orang lain, menampun kepada astagfirullahaladzim. Dan tangan dan kaki kita pernah melangkah kemana saja, pernahkah melangkah ke tempat-tempat kesyirikan, kemaksiatan, pernahkah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, mohon ampun kepada Allah. Pernahkah memutuskan silaturahim, mohon ampun kepada Allah. Pernahkah meninggalkan sholat, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, astagfirullahaladzim, terus istighfar dengan sepenuh hati, mohon ampun kepada Allah. Hanya diri kita dan Allah yang tahu. Lisan kita, pernahkah lisan kita menyakiti hati orang tua kita, menyakiti hati saudara kita, saudara kandung kita, kakak kita, adik kita, paman kita, adik kita, anak-anak kita, pasangan kita, mertua kita. Pernahkah lisan kita menyakiti hati orang lain? Pernahkah lidah kita bertutur kata, bernada tinggi, mencela, mencaci maki, menghardik orang lain, berkata kotor, berkata kasar kepada orang lain, yang kita sadari maupun kita nggak sadari, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik.
jika kita sering mengeluh kepada Allah dari akhir balik sampai hari ini, jika kita sering berputus asa dari rahmat Allah, kita berprasangka buruk kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dari segala sikap-sikap hasad, iri, dengki kita, mohon ampun kita. Dari segala sikap-sikap kesombongan hati kita, takabur kita, riya kita, mohon ampun kepada Allah. Dari segala sikap-sikap kebahilan kita, kekikiran kita, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, yang kita nggak sadari maupun yang kita sadari. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Azamkan diri kita nanti minta maaf kepada orang tua kita jika masih hidup, pada pasangan kita, pada mertua kita, saudara-saudara kandung kita, saudara-saudara sepupu kita yang kita pernah gak sadari pernah menyakiti hati mereka dengan lisan kita, dengan sikap kita, dengan tutur kata kita, dengan hati kita yang mungkin pernah merasa jengkel, kecewa pada orang tua, pasangan, saudara, mertua, tetangga, teman, anak. Mohon ampun kepada, azamkan dirinya dan minta maaf ya. Alhamdulillah, sekarang kita tetap konsentrasi pada dirinya sendiri. Kita ucapkan salawat kepada Rasulullah SAW dengan penuh rasa cinta, rasa rindu kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita ucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Hamba syukur atas segala nikmat-Mu, kami syukur atas segala karunia-Mu, kasih sayang-Mu yang Kau karuniakan kepada kami, ya Alhamdulillah. Kau karuniakan kepada kami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kasih sayang dari-Mu, ya Rabbana. Kami ikhlas, kami ridho kepadamu, ya Allah. Syukur atas segala nikmat-Mu, ya Alhamdulillah. Kau karuniakan kepada kami memiliki orang tua yang begitu mencintai dan menyayangi kami, ya Alhamdulillah. Kau karuniakan kepada kami hati yang ingin membahagiakan orang tua kami, Alhamdulillah, ya. Kau karuniakan kepada kami pasangan yang begitu mencintai dan menyayangi kami dengan segala kekurangan pasangan kami. Kau karuniakan kepada kami mertua yang begitu mencintai dan menyayangi kami dengan segala kekurangan mertua kami. Kau karuniakan kepada kami saudara-saudara kandung yang begitu mencintai dan menyayangi kami dengan segala kekurangan saudara kami. Kau karuniakan kepada kami anak-anak sebagai pelipur hati kami dengan segala kekurangan anak-anak kami. Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ya Tawwab, ya Wahhab. Kami sadari kami banyak hilaf, kami banyak salah, kami banyak lalai, kami banyak alpa kepadamu, ya Allah. Malam hari ini kami bertobat nasuha kepadamu, ya Allah, dari segala keburukan hati kami, dari segala keburukan lisan kami, dari segala keburukan jiwa kami, perangai kami, tutur kata kami, pandangan mata kami, pendengaran kami, sikap kami, ya Allah, lisan kami yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, yang jika ada kami, dari segala sikap-sikap kami yang sering mengeluh kepadamu dari akhir balik sampai hari ini, dari sikap-sikap kami sering berputus asa dari rahmat-Mu dari akhir balik sampai hari ini, dari segala sikap-sikap prasangka buruk hati kami, putus asa hati kami dari rahmat-Mu dari akhir balik sampai ini. Kami mohon ampun atas segala sikap-sikap kami tersebut, ya Allah. Dari segala sikap-sikap durhaka kami kepada orang tua kami yang kami sadari maupun tidak kami sadari. Dari segala sikap-sikap dosa zina, dosa riba yang kami sadari maupun tidak kami sadari. Dari segala sikap-sikap kesombongan hati kami
rasa kurang bersyukurnya hati kami, kurang ikhlas, kurang ridhonya hati kami ya Allah, atas segala ketetapan takdir-Mu, dari segala kemaksiatan yang pernah kami lakukan, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, dari segala sikap-sikap kami yang mungkin sering meninggalkan perintah-Mu, melalaikan perintah-Mu ya Rabbana ya Arhamar Rahimin jalal jalali wal ikram, dari segala kezaliman kami kepada hamba-hamba-Mu, kepada istri kami, kepada pasangan kami, kepada saudara kami, kepada hamba-Mu, kepada hamba-hamba-Mu ya Allah, kami mohon ampun ya Rabbana ya Arhamar Rahimin jalal jalali wal ikram. Ya Rabbana, kami adalah hamba-Mu, kami adalah anak dari hamba-Mu laki-laki ya Allah, kami adalah anak dari hamba-Mu perempuan. Takdir hidup kami ada di tangan-Mu ya Allah, kami pasrahkan jiwa raga kami, urusan kami, kehidupan kami kepadamu dunia dan akhirat ya Rabbana. Ya Rabbana, kami adalah hamba-Mu ya Rabb, jangan Kau jadikan kami termasuk hamba-Mu yang paling hina di yaumil hisab kelak ya Allah, karena kesombongan hati kami. Jangan Kau jadikan kami termasuk hamba-Mu yang paling hina di yaumil hisab kelak ya Allah, karena kehasatan diri hati kami. Jangan Kau jadikan kami termasuk hamba-Mu yang paling hina di yaumil hisab kelak ya Allah, karena rasa iri dengki hati kami ya Allah. Jangan Kau jadikan kami termasuk hamba-Mu yang paling hina di yaumil hisab kelak ya Allah, karena kemaksiatan kami. Jangan Kau jadikan kami termasuk hamba-Mu yang paling hina di yaumil hisab kelak ya Allah, karena rasa kurang bersyukurnya hati kami. Jangan Kau jadikan kami termasuk hamba-Mu yang paling hina di yaumil hisab kelak ya Allah, karena kezaliman kami kepada orang tua kami, kepada saudara kami, saudara kandung kami, saudara sepupu kami, kepada teman kami, kepada anak-anak kami, kepada pasangan kami, kepada mertua kami, kepada hamba-hamba-Mu ya Allah, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Ya, dengan keberkahan Rasulullah SAW, sampaikan salam cinta, salam ridho hamba ini kepada Rasulullah SAW ya Allah. Kami umatnya, kami belum pernah bertemu dengan Rasulullah, namun kami begitu cinta, begitu rindu kepada Rasulullah ya Allah. Rasulullah adalah pribadi yang senantiasa ikhlas, senantiasa ridho atas segala ketetapan takdir-Mu ya Allah. Rasulullah adalah pribadi yang tidak pernah dendam, tidak pernah kecewa, tidak pernah sakit hati, tidak pernah jengkel, tidak pernah benci kepada siapapun ya Allah. Rasulullah adalah pribadi yang tidak pernah menyakiti hati orang lain dengan tutur katanya, dengan lisannya, dengan ucapannya ya Allah. Namun hamba kami sadari kami belum bisa meniru pribadi Rasulullah ya Allah. Kami takut jika kelak Rasulullah tidak mau mengakui kami sebagai umatnya, kami akan terlunta-lunta di padang mahsyar ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam cinta, salam rindu kami kepada Rasul-Mu, kepada kekasih-Mu. Kami umatnya, kami belum pernah bertemu dengan Rasulullah, namun kami begitu cinta, begitu rindu kepada Rasul-Mu, kepada kekasih-Mu ya Rabbana ya Arhamar Rahimin jalal jalali wal ikram. Kami begitu cinta, begitu rindu kepada Rasulullah SAW ya Allah. Sampaikan salam cinta, salam rindu kami kepada kekasih-Mu, kepada Rasul-Mu ya Allah ya Rabbana ya Arhamar Rahimin jalal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rabbana, di antara ibu kami masih hidup ya Allah, ampunkanlah segala khilafan. Dahulu ibu kami sakit di atas sakit, susah di atas susah, melahirkan kami ya Allah. Kadang-kadang menunda waktu tidur agar kami bisa tidur nyenyak. Ampunkanlah segala kehilafan ibu kami, kealapan di ibu kami ya, sikap-sikap ibu kami ya. Karuniakanlah keimanan yang hak kepada ibu kami ya, istiqomahkan ibu kami di dunia dan akhirat ya. Lindungilah ibu kami dari segala tipu daya setan, dari kalangan manusia dan bangsa jin yang berusaha menyesatkan ibu kami ya Allah. Bahagiakan hidupnya di dunia dan akhirat ya Allah. Perkenankanlah segala hajat-hajatnya di dunia dan akhirat ya Allah. Karuniakanlah kesembuhan jiwa raganya ya Rabbana ya Arhamar Rahimin jalal jalali wal ikram. Di antara ayah kami masih hidup ya Allah, dahulu ayah kami pergi pagi pulang petang semata-mata untuk kami mencari nafkah, agar kami bisa makan, bisa minum, bisa menuntut ilmu, bisa sekolah ya Allah. Ampunkanlah segala kehilafan ayah kami, kehilafan diri ayah kami ya Allah. Jadikan ayah kami menjadi teladan buat kami anak-anaknya ya Rabbana. Ampunkanlah segala khilafan ayah kami, karenakanlah keimanan yang hak kepada ayah kami yang masih hidup. Istiqomahkanlah ayah kami di jalan-Mu ya Allah. Lindungilah ayah kami dari segala tipu daya setan, dari kalangan manusia dan bangsa jin yang berusaha menyesatkan ayah kami ya Rabbana. Bahagiakan ayah kami dunia dan akhirat ya Allah. Perkenankanlah segala hajat ayah kami ya Rabb. Karena kesehatan jiwa raga yang sempurna kepada ayah kami ya Rabbana ya Arhamar Rahimin jalal jalali wal ikram. Di antara orang tua ibu kami dan ayah kami yang sudah wafat, ampunkanlah segala kealapan mereka ya Allah. Ampunkanlah segala kehilafan mereka ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka ya Allah. Lapangkanlah kubur keduanya ya Allah. Jangan Kau buat susah di hidupnya di alam kubur ya Allah. Sudah susah dahulu hidupnya di dunia, jangan Kau buat susah di hidupnya di alam kubur ya Rabbana ya Arhamar Rahimin jalal jalali wal ikram. Ya Rabbana, hari ini kami ikhlas ridho kepadamu ya Allah. Segala keresahan hati kami, segala kebimbangan hati kami, segala kecemasan hati kami, kegelisahan hati kami, kebimbangan, kerisauan, kegundah gulanan hati kami, kegalauan hati kami, kebingungan hati kami, semuanya kelalaian diri kami sendiri. Segala keluhan yang kami rasakan, keluhan rohani, jasmani, keluhan fisik, penyakit fisik yang kami rasakan, keluhan yang kami rasakan, penyakit hati yang kami rasakan, semua akibat kelalaian diri kami sendiri. Kami ikhlas, kami ridho kepadamu ya Allah. Segala permasalahan hidup kami ikhlas, kami ridho kepadamu. Jadikanlah kami menjadi pribadi ikhlas, menjadi pribadi yang ridho atas segala ketetapan takdir-Mu ya Allah.
Bersihkanlah hati kami, pikiran kami, agar tidak mudah berprasangka buruk kepadamu, agar tidak mudah menjadi berprasangka buruk pada orang tua kami, agar tidak berprasangka buruk kepada hamba-hambamu, kepada suami kami, pasangan kami, kepada hamba-hambamu ya Allah. Lembutkanlah tutur kata kami ya Allah, agar tidak mudah menyakiti hati orang lain, agar tidak menyakiti hati orang tua kami, agar tidak mudah menyakiti hati pasangan kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, mertua kami, hamba-hambamu ya Rabbana. Bersihkanlah di dalam hati kami ya Allah, jika dahulu terpendam rasa kecewa di masa lalu ya Allah, terpendam rasa trauma, rasa sakit hati, rasa benci di masa lalu pada hamba-hambamu ya Allah. Bersihkanlah di dalam hati kami ya Allah, rasa sedih, rasa kecewa, rasa sakit hati yang terpendam, rasa benci yang terpendam, rasa dendam yang terpendam, rasa jengkel yang terpendam, rasa amarah yang terpendam di dalam hati kami ya Allah. Jika ada setan yang membelenggu hati kami, jika ada setan yang membelenggu jiwa raga kami, maka bersihkan semuanya ya Allah. Jika ada pengaruh ain hasad dari manusia dan bangsa jin, dari manapun datangnya yang bersama di aliran darah kami, saraf-saraf kami, organ-organ tubuh kami, jiwa raga kami, maka bersihkan semuanya ya Allah. Keluarkan semua dalam jiwa raga kami. Jika ada pengaruh ain, virus-virus, bakteri-bakteri, penyakit-penyakit dari manapun datangnya, kami mohon kesembuhan yang sempurna dari sisimu ya Rabbana. Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas gangguan dan penyakit-penyakit ya Allah. Kami mohon kesembuhan yang sempurna dari sisimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas gangguan-gangguan dan penyakit ya Allah. Kami pasrahkan diri kami, jiwa raga kami kepadamu. Kami pasrahkan diri kami kepadamu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, jangan kau cabut nikmat hidayah ini kepada kami, telah memberikan nikmat hidayah ini kepada kami. Istiqomah kalau kami di jalanmu ya Rabb. Ya hayya qayyum birahmatika astaghfir la ilaha illa anta. Ya hayya qayyum birahmatika astaghfir la ilaha illa anta. Ya hayya qayyum birahmatika astaghfir la ilaha illa anta. Qulillahumma kuntul makan tasyawatan sunu kami man tasyawat usman tasyawat tul man tasyawat bilikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fi nahar wa tulijul nahara fi lail tarzuqu man tasyawat bi rizq. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islam dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi ya Allah, maafin fi basari la ilaha illa anta subhanahu wa bihamdi ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa min kalimati. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min duriti rabbana wa taqabbal doa. Rabbi habil masalihin, Rabbi habil masalihin. Allahumma sajidna Rabbi, yang menjadikan kami menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua kami dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah kami sebagai anak yang bisa menyelamatkan orang tua kami dari azab jahanam ya Rabbana. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang bisa membahagiakan kami orang tuanya dunia dan akhirat ya Rabb. Rabbir fili wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Rabbir fili wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Ya kami begitu cinta, begitu sayang kepada ibu dan ayah kami karena lillahi ta'ala ya. Kami begitu cinta, begitu sayang kepada ibu dan ayah kami karena lillahi ta'ala ya. Kami begitu cinta, begitu sayang kepada saudara-saudara kandung kami karena lillahi ta'ala ya. Kami begitu cinta kepada mertua kami lillahi ta'ala ya. Kami begitu cinta, begitu sayang kepada saudara-saudara sepupu kami karena lillahi ta'ala ya. Kami begitu cinta, begitu sayang kepada pade-pade, pipi-pipi kami, paman-paman kami karena lillahi ta'ala ya. Kami begitu cinta, begitu sayang kepada budi-budi kami karena lillahi ta'ala ya. Kami begitu cinta, begitu sayang kepada suami kami, pasangan kami, istri kami karena lillahi ta'ala ya. Kami begitu cinta, begitu sayang kepada mertua kami lillahi ta'ala. Kami begitu cinta, begitu sayang kepada adik-adik, saudara-saudari ipar kami karena lillahi ta'ala ya. Kami begitu cinta, begitu sayang kepada anak-anak kami karena lillahi ta'ala ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Sekarang disiapkan air 1 gelas. Disiapkan air 1 gelas. Apapun air ataupun madu ataupun zaitun ataupun air zam-zam jika punya, atau minyak habatus soda, diambil 1 gelas atau 1 sendok, didekatkan ke mulutnya seperti ini ya. Baca dalam hati, ikuti yang saya bimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba niatkan air ini, madu ini
zaitun ini jadi wasilah ya Allah, menjadi obat buat jiwa raga kami ya Allah. Jadikanlah partikel-partikel pada semua ini untuk mengobati jiwa raga kami, untuk menyembuhkan jiwa raga kami, untuk membersihkan virus-virus, bakteri-bakteri, racun-racun, pengaruh ain, hasad dari manusia dan bangsa jin, dan sihir-sihir dari manapun datangnya, yang bersama pada saraf-saraf kami, yang bersama pada jiwa raga kami, yang bersama pada aliran darah kami. Jika sakit yang kami rasakan, kami sadari semua sakit yang kami alami, semua keluhan kami alami akibat kelalaian diri kami sendiri ya Allah. Kami ikhlas, kami ridho, kami mohon kesembuhan yang sempurna dari sisimu ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas keluhan-keluhan dan gangguan-gangguan ya Allah. Kami pasrahkan diri kami kepadamu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah. Bacakan surat Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Terus kalau udah selesai ditiupkan ke airnya. Jadi sudah selesai, sambil ditiupkan juga ke tangannya seperti ini. Ditiupkan, disap-sapkan ke wajahnya, disap-sapkan semuanya, seluruh badannya sampai kakinya disapkan seperti itu. Terus diminum airnya, madunya, zaitunnya, air zam-zamnya diminum ya. Jika sudah, sekarang disiapkan kantong plastik, kantong kresek. Siapkan kantong plastiknya, kantong kreseknya dipegang seperti ini, didekatkan ke mulut, kantong plastiknya, kantong kreseknya. Pejamkan mata, konsentrasi. Jika nanti saya suruh batuk, dibatuk-batukkan, diniatkan untuk batuk saja. Sekalipun nggak pengen mual, nggak pengen muntah, batukkan saja. Terus jangan berhenti batuknya. Nanti kalau di tengah-tengah tiba-tiba pengen mual, pengen muntah, merinding, panas, dingin, nggak nyaman di badannya, batukkan semakin cepat batuknya. Pokoknya batuknya jangan berhenti. Niatkan untuk detok keluhan dan gangguannya, untuk keluar semuanya, racun-racun, virus-virusnya, bakteri-bakterinya, semuanya keluar, gangguan-gangguan jinnya. Kalian pejamkan mata, konsentrasi. Kalian dengar kalau ya muslim yang bersama pada jiwa raga saudara-saudari saya, saksikanlah saudara-saudari saya sudah ikhlas, sudah ridho kepada Allah, ingin kembali kepada Allah, menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Dari manapun kalian datangnya ya masyarul jin, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa antum muslimun. Taatlah kalian kepada Allah ya masyarul jin dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana fitrah kalian diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalian diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan mengganggu kehidupan manusia, bukan bersama pada jiwa raga manusia, bukan ikut campur kehidupan manusia. Suatu keharaman bangsa jin bersama pada jiwa raga manusia. Apalagi jika kalian jin muslim, jin Islam, keluarlah sebagaimana hakikat kalian diciptakan. Saya mendoakan semoga meneguhkan iman kalian, merahmati kalian, mengampuni kalian, dan mengumpulkan kalian dengan jin-jin yang taat kepada Allah. Semoga merahmati kalian. Jika kalian mendengar suara saya ini, keluarlah. Sebagaimana memberikan hidayah kepada cicit dari iblis Hamma, keluarlah kalian ya masyarul jin. Jangan jadi belenggu-belenggu dari setan, jangan dibelenggu oleh setan.
dari para tentara iblis laknatullahi. Keluarlah kalian masuk sini. Na'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli namma. Na'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli namma. Na'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli namma. Na'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli namma. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirabbisamawati wal ardh. Bismillahirabbis samawati wal ardh. Bismillahirabbis samawati wal ardh. Bismillahi arkik min kulli syai'in yudik min syarri kulli nafsin aw hasid aw yusbik. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik min kulli syai'in yudik min syarri kulli nafsin aw hasid aw yusbik. Bismillahi arkik. Bismillahi awal wahiru. Bismillahi awal wahiru. Bismillahi awal wahiru. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Ya hayya qayyum bi rahmatika sahis la ilaha illa anta. Ya hayya qayyum bi rahmatika sahis la ilaha illa anta. Ya hayya qayyum bi rahmatika sahis la ilaha illa anta. Akhrij jami'an ya dawa. 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 Keluar semua, bismillah. Sekarang batukan semuanya, terus batukan terus batukan terus kalau badannya nggak nyaman, pengen muntah, batukan terus. Ukhruj jami'an ya bismillahi awal akhiru. Bismillahi awal akhiru. Ukhruj jami'an ya dawa. Ukhruj jami'an ya dawa. Bismillahi awal akhiru. 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 Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Terus batukan terus, jangan berhenti batunya jangan berhenti, terus batukan terus batukan terus batukan terus. Akhrij jami'an ya dawa. Akhrij jami'an ya dawa. Akhrij jami'an ya dawa. Sekarang dengarkan ini ya Muslim, semoga memberikan kalian rahmat. Terus batukan terus bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, batukan terus saja. Batukan, jangan berhenti batunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ukhrij jami'an ya dawa. Ukhrij jami'an ya dawa. Terus batukan terus. Bismillahi awal akhiru. Bismillahi awal akhiru. Bismillahi awal akhiru. Ukhrij jami'an ya dawa. Yang naik semua dadanya, naik semua kedengarannya, naik semua lehernya, semua keluar. Yang bersemayam di dadanya keluar, yang bersemayam di ketubuh matanya keluar, yang bersemayam di telinganya keluar, yang bersemayam di lubang hidungnya keluar, yang bersemayam di dadanya, di hatinya keluar. Yang dahulu masuk saat saudari saya merasa kecewa, merasa jengkel, merasa kesel, merasa sakit hati, merasa dendam akibat bulian-bulian, diremehkan, sakit hati akibat dizolimi, difitnah, dikhianati, keluar semua, semua keluarkan, semua keluar, bismillah, semua keluar, bismillah, semua keluar, bismillah. Yang kalian dahulu masuk saat saudari saya makan dan minum dengan lupa membaca basmalah, keluar semua, bismillah. Yang kalian dahulu masuk saat saudari saya lupa masuk dari toilet, semua keluar, bismillah. Yang kalian yang masuk yang saat saudari saya masuk malah mimpi buruknya, yang lupa berwudu saat tidurnya, semua keluar, bismillah, semua keluar, bismillah. Yang kalian dahulu masuk saat saudari saya makan dengan sesuatu yang haram dan subhat, keluar semua keluar, bismillah, semua keluar, bismillah, semua keluar, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhrij jami'an ya dawa. Ukhrij jami'an ya dawa. Ukhrij jami'an ya dawa. Ukhrij jami'an ya dawa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihah. Ya, sekarang minum. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kajian ini menjadi bermanfaat bagi kita semuanya, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, bagi mas-mas mbak-mbak, bagi yang nanti menginginkan untuk konseling lebih detail terkait keluhan yang dialami, ingin dilayani melalui privat telepon ataupun nanti diagendakan ketemu dengan Bismillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, insya Allah kita bisa bertemu nanti, diagendakan bisa nanti japri di WA saya di grup ya, japri di WA pribadi seperti itu nanti. Yes, kita nanti ada PR-PR yang harus dikerjakan, nanti ada tahap-tahapan terapi mandiri yang harus dikerjakan sebagai pendampingan terapi. Tetap nanti saran-saran atau herbal yang dikonsumsi seperti Husnul Hindi, seperti madu, minyak habatus sauda, zaitun, air zam-zam yang diberkahi ya, atau membuat air ruqyah, membuat air mandi ruqyah seperti itu, buat untuk menunjang terapi. Vitamin, makan buah-buah yang sehat ya, pisang gitu, pepaya yang sehat-sehat, kurma ya, jeruk, mangga, banyak konsumsi. Mudah-mudahan jadi untuk detok keluhan fisiknya, dan kajian ini untuk mudah-mudahan menjadikan wasilah kesembuhan rohaninya, menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih ridho, lebih bertakwa kepada Allah, lebih sabar, lebih bersyukur, lebih taat kepada Allah. Kita sama-sama kembali menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Kita tutup dengan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.